Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan. Nama saya Kisyazia Zahra. Apa itu sistem pemerintahan? Secara umum, sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sistem yang ada di suatu negara yang tersusun dari berbagai jenis elemen, yang setiap elemen memiliki kegunaan masing-masing yang akan membentuk sistem tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi susunan yang padat. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara, yaitu sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Berikut jenis-jenisnya. 1. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem yang pemerintahan serta negaranya diatur dan dikepalai oleh presiden. Berikut ini adalah penerapannya. 1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. 3. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 5. Parlemen tidak dapat menurunkan presiden. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kalisya Hasnara Friska. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, suatu negara memiliki dua pemimpin, yaitu presiden dan perdana menteri. Berikut ini adalah penerapannya. Presiden, raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Sejarah Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sejarahnya, negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD RI tahun 1945. Sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdo Amilali Rahmatullah. Kemudian mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia Serikat dalam kurung RIS 27 Desember 1949 sampai dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1969. Dalam rentang waktu itu, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Hal ini tertuang dalam pasal 69 ayat 1 Konstitusi RIS 1949. Presiden adalah kepala negara. Sebelumnya pada pasal 74 ayat 2 disebutkan Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri lainnya. Artinya kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Namun seiring perjalanannya, sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik. Hal ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Kalian bayangkan, dalam kurun waktu itu terjadi 8 kali pergantian kabinet. Kemudian pada 5 Juli 1959 keluarlah Dekret Presiden. Dengan keluarnya Dekret Presiden, maka sistem pemerintahan negara Indonesia kembali menganut sistem presidensial. Perkenalkan, nama saya Liga Ragung Perwira dari kelas 8F. Karakteristik sistem pemerintahan presidensial konstitusional adalah sebagai berikut. 1. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. 2. Sistem partai politik adalah multipartai. 3. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara. 4. Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diperhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum. 5.
Terdapat prinsip checks and balance. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. 7. Presiden dapat membubarkan parlemen. 8. Presiden adalah eksekutif tunggal. Saya Christopher Ahmad Siregar. Sementara itu Jimli Asyidi menyatakan terdapat 7 karakter sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut. 1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. 2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 3. Kepala pemerintah adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintah. 4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. 5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. 6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 7. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Karena anggota lain ada kendala, maka saya Kesia Ziaza sebagai ketua kelompok saya akan mewakili untuk presentasi dari saya. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.